Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita hari ini yaitu jangan suka menyalahkan. Ini ya. Kita suka menyalahkan enggak? Ya, suka ya. Ini kita bahas ini Ibu ya. Jadi agama Islam itu memang ajaran agama yang menganjurkan kepada kita itu untuk jangan mudah kita menyalahkan orang lain. Ya, karena itu memang salah satu sifat manusia itu kalau dia mudah menyalahkan, artinya dirinya yang paling benar, sehingga orang lain itu salah. Nah, jadi sebaiknya kita jangan memiliki sifat seperti ini. Karena menyalahkan orang lain tanpa alasan, apalagi menyalahkan orang lain karena menganggap diri kita benar, itu adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama kita. Nah, kita akan baca firman Allah atau kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini ya. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, yang kita akan bahas itu adalah janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini kita memang biasanya seperti itu ya. Orang itu dua kekurangan aja di mata kita ya. Orang itu punya sesuatu yang tidak menyenangkan saja di mata kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengatakan kita itu artinya semua kita biasanya melakukan itu. Cuma mungkin volumenya aja. Ada yang banyak gak sukanya sama orang, ada yang mungkin sedikit gitu ya. Nah, kita berharap kalau bisa jangan hanya sedikit, jangan punyalah sifat mencari kesalahan-kesalahan orang lain sehingga kita nggak suka sama orang tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jangan suka menyalahkan itu. Bagaimana ciri orang yang suka menyalahkan? Nah, ini kita kaji ya. Kita punya nggak ya? Nah, ini perlu kita cari ini. Ciri orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain itu paling tidak saya temukan itu ada 5 Ibu ya. Ciri-ciri orang yang suka menyalahkan orang lain. Yang pertama ya, kita tadi sudah dilarang oleh Allah jangan mencari kesalahan orang lain ya. Nah, ternyata kita ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri. Nah, ini ya Bu nggih. Jadi orang yang tidak pernah mengakui kesalahan sendiri. Sekarang saya tanya ibu-ibu, kita manusia ini punya salah tidak? Punya, pasti kita punya salah. Kecil atau besarnya bergantung kepada kita. Tetapi ciri orang yang suka menyalahkan itu, dia biasanya nggak mengakui kalau dirinya salah. Kalau kita memahami bahwa diri kita itu memiliki kesalahan, artinya
kita jangan sulit mengakui kalau kita itu salah gitu loh. Jadi saya misalnya ngajar di depan mahasiswa saya, ternyata apa yang saya sebut itu keliru. Maaf Pak, itu keliru gitu. Saya boleh loh menerima kalau dikritik oleh anak saya. Kalau seseorang itu ternyata salah, kan tinggal bilang aja, oh maaf, ternyata saya salah. Enak kan Bu ya? Enak. Tapi kalau kita misalnya, oh yang saya maksud bukan itu, yang saya maksud begini, lalu dipelintir, omongannya begini, begono. Ini yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau kita itu salah, lalu mengakui kita itu salah, itu jauh lebih baik. Orang akan mengakui, oh ini orangnya jiwanya besar, mau mengakui kesalahan. Nah, ini untuk kita yang orang dewasa. Kalau kita misalnya salah bicara, salah ucap, terus dikritisi oleh anak cucu kita, terima aja Bu. Kalau memang itu memang salah. Biasanya kan kita itu tidak pernah menerima kritik, apalagi yang kritik itu orang yang di bawah kita. Nanti kalau anak-anak yang ngomong atau putu ibu yang ngomong, kok ini ngerti opo, gitu dong. Ya, jadi kita itu tidak bisa mengakui kesalahan kita. Yang kedua adalah kalau bicara itu selalu mendikte. Ya kalau bicara itu mendikte aja itu. Kenapa dia mendikte? Dia merasa paling tahu, ya, apa yang terbaik untuk hidup orang lain dan untuk dirinya. Ya, dia akan mempengaruhi orang lain agar berubah sesuai dengan keinginannya. Kemudian dengan dalih untuk orang itu agar lebih baik. Jadi jangan suka mendikte. Bukan hanya orang lain, terhadap anak-anak kita sendiri. Ibu terhadap suaminya, saya terhadap istri saya, terhadap anak saya, itu tidak boleh. Kamu harus begitu, karena itu yang terbaik. Nah itu tidak boleh. Misalnya mendidik anak kita untuk memilih sekolah. Kamu harus sekolahnya di situ. Itu sekolah yang paling baik. Kamu harus kuliah di situ. Sementara anak kita nggak minat di situ. Ya cucu kita mungkin nggak berminat di situ. Lalu kita mendikte. Pokoknya itu sesungguhnya yang terbaik untuk kamu. Termasuk juga ibu-ibu hati-hati masalah jodoh. Nah, ini kita nggak boleh mendikte itu, ya. Jadi kalau ibu-ibu memberikan saran itu betul. Besok kalau cari jodoh untuk anak kita, bilang ke anak kita, kriterianya bagusku kayak gini loh nak. Yang misalnya ibadahnya bagus, ya. Kalau orang ibadahnya bagus biasanya akhlaknya bagus gitu loh. Kalau bisa pekerjaannya bagus, kalau enggak ya walaupun dia mungkin pekerjaannya belum bagus, tapi enggak apa-apa kalau memang dia punya harapan untuk hidupnya bagus. Karena tentu yakin saya, ibu-ibu enggak ingin tuh anak-anaknya itu nanti kalau punya pasangan tidak membahagiakan anak ibu itu. Tentu gitu harapan kita kan. Ya, jadi itu wajar. Kenapa? Kalau kita mendikte anak kita, didikte anak kita, kamu harus cari yang seperti ini. Apa Ma? Apa Bu? Gitu misalnya. Cari yang kaya gitu misalnya. Waduh, susah mencari yang kaya. Yang kaya sudah diambil oleh orang yang kaya juga gitu kan. Ya boleh gitu kan. Kita nggak mau tahu kadang-kadang. Ini nggak boleh. Ya. Kalau saya menyarankan ya sesuai hadis Rasulullah. Cari yang agamanya paling bagus. Kalau dia wajahnya bagus, alhamdulillah, ya. Kemudian hartanya banyak, alhamdulillah. Kalau dia keturunan orang baik-baik, alhamdulillah. Itu bonus saja. Tapi kalau seandainya cari agamanya yang paling bagus, nah itulah harapan kita. Karena kalau pasangan anak-anak kita itu soleh dan soleha, itu yang senang juga tentu orang tua. Karena nanti kalau ada orang tua sudah anaknya itu menikah, tapi si anak masih bergantung sama orang tua. Lalu yang ketiga, ciri orang yang suka menyalah-nyalahkan itu adalah suka mencari kambing hitam. Nah, ini bukan kurban loh Ibu ya. Kalau kita sudah mencari hewan, ini sapi dan kambing. Jadi suka mencari kambing hitam, yaitu
selalu mencari kambing hitam dalam setiap kondisi, nggak mampu menerima bahwa beberapa situasi mungkin terjadi karena berbagai faktor atau pesan-pesan. Jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan, oh bukan saya, dia, gitu ya. Biasanya kalau anak-anak kita yang kayak gitu itu. Kalau kita bisa, siapa yang ngambil ini nih uang di sini? Kakaknya ditanya kan, kamu ya? Enggak, adek gitu kan. Si adeknya bilang, adek ya? Enggak, adek lagi yang paling kecil. Jadi si adek itu enggak, saya enggak ngambil. Jadi suka mencari-cari kesalahan itu dibebankan pada orang lain. Jadi suka mencari kambing hitam itu biasa gitu, apalagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam dunia politik itu paling sering terjadi. Jadi si kelompok ini tidak terima kelompoknya disalahkan, lalu membebankan kesalahannya pada kelompok lain. Partai ini nggak menerima dia disalahkan, lalu membebankan ke partai lain. Golongan ini nggak diterima disalahkan, lalu menimpakan kesalahannya kepada orang lain. Sekarang saya tanya ibu-ibu, seandainya kita melakukan sesuatu, bukan, kebalik ya, seandainya kita tidak melakukan sesuatu, lalu dituduh oleh orang melakukannya, marah nggak kita aslinya? Marah nggak ibu? Marah. Wong kita nggak melakukan, tapi kita dituduh melakukan sesuatu. Kita dijadikan kambing hitam gitu loh. Saya nggak tahu kenapa istilahnya kambing hitam ya, kenapa nggak kambing putih gitu ya. Mungkin karena hitamnya kali ya. Hitam itu kan simbol keburukan gitu. Nah dalam hidup kita itu, kita tuh terbiasa melakukan ini. Kita nggak menerima kesalahan, lalu mencari orang lain untuk menerima kesalahan itu, sehingga kita selamat. Nah ini yang nggak boleh ya. Ada orang misalnya kecelakaan di jalan, ya, kemudian kecelakaan itu disebabkan oleh orang lain. Memang kalau memang kesalahan itu, kecelakaan itu terjadi karena orang lain, boleh kalau dia jujur. Tapi kadang-kadang kesalahan itu murni karena dia. Tapi dia mengatakan enggak, yang belakang tadi yang nubruk saya dari belakang, sehingga saya akhirnya menubruk. Padahal dia yang menubruk, bukan yang di belakang. Nah ini sering terjadi seperti itu, ya. Makanya kalau kita orang beragama ya, biasakanlah kita itu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Jangan kita menimpakan kesalahan yang sudah kita lakukan itu kepada orang lain. Dan sifat manusia itu biasa menimpakan kesalahan itu kepada orang lain, padahal dia sendiri yang berbuat kesalahan itu. Dan misalnya seperti kesialan, kan ada orang misalnya menganggap, oh kampung ini sejak ada si Anu dia tinggal di sini, kok kampung ini sering terjadi pencurian. Padahal belum si Anu itu yang kita tuduh itu sebagai pencuri. Oh sejak ada si Anu di sini, kampung kita ini sering ada bala, ada cobaan, ada bencana, mungkin karena dia, gitu. Kadang-kadang kita memakai kata mungkin gitu kan. Nah kata-kata yang seperti itu sama saja kita mencoba mencari kambing hitam. Padahal kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, tanpa kita harus menunjuk seseorang melakukan kesalahan, tanpa ada bukti bahwa orang itu melakukan kesalahan. Nah jadi seperti apa yang dikatakan oleh Allah tadi itu, wala tajassasu, ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Jadi janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing bagian yang lainnya. Ini kita menggunjing itu biasanya seperti itu. Ya, kalau kita biasanya menggunjing itu, oh si Anu tuh begitu loh, padahal si Anu tuh melakukan itu, padahal belum tentu. Lalu sampai dari mulut ke mulut, nanti orang akhirnya mengatakan, oh iya, dia yang melakukannya, dia yang berbuat jahat, dia yang berbuat maksiat. Padahal itu belum tentu. Yang berbuat justru orang yang bicara itu sendiri, terkadang seperti itu. Itu yang ketiga, Ibu, ciri orang yang suka menyalah-nyalahkan. Yang keempat adalah
kurang empati terhadap orang lain. Jadi kurang empati itu dia nggak punya perasaan yang tulus atau perasaan baik terhadap orang lain. Kenapa? Karena ia sibuk mencari kelemahan orang tersebut, ya. Jadi orang yang suka mencari kesalahan orang lain, seperti yang saya katakan tadi, yang sibuk mencari kelemahan-kelemahan orang lain, itu nggak pernah memiliki rasa empati. Misalnya seperti ini, ada orang miskin sudah miskin, dapat bencana lagi. Contohnya apa? Kita sering mendengar ya, orang miskin makan aja susah, punya anak penyakitnya itu penyakit berat. Kan sering kita dengar Ibu, baca di berita juga seperti itu. Malah kita ngomong gini, hidup udah susah, penyakitnya penyakit berat, ya makin susah gitu kan. Jadi kita tuh bukannya empati. Mestinya kan kalau kita empati, ya Allah kasihan, untuk makan aja susah, kok penyakit anaknya penyakit jantung, misalnya gitu dong. Walaupun kita tidak memberi Ibu ya, walaupun kita tidak menolong, tapi kalau sudah berempati saja, kita tuh sudah baik loh. Sehingga dalam hati lalu muncul, ya Allah semoga dia segera sembuh, semoga kesulitan hidupnya bisa teratasi. Kalaupun kita tidak membantu, paling tidak kita ikut berdoa. Gitu. Nah, kalau ini yang terjadi dalam hidup kita, artinya kita itu tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Kita tuh punya sifat empati, suka berprasangka baik pada orang lain. Ya semoga orang itu dicoba oleh Allah, dan cobaan orang itu semoga nanti dia kuat mengembannya, dan cobaan dia itu sebagai naiknya derajat dia. Karena Allah itu akan memberi cobaan itu kepada orang yang sanggup mengalami cobaan itu. Jadi Allah itu tidak akan memberi cobaan kalau orang itu tidak sanggup dengan cobaan itu. Jadi kita memiliki sifat yang empati kepada orang lain. Jangan kita itu tidak berempati kepada orang lain, apalagi menghakimi bahwa orang itu mengalami itu karena dia menurut kita itu melakukan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat biarlah urusan orang tersebut, bukan urusan kita. Lalu yang kelima, cirinya adalah cara bicaranya itu agresif. Nah, Ibu tahu ya agresif. Jadi kalau orang ngomong itu nggak boleh salah dikit, itu langsung nyamber aja gitu ya. Nyamber kayak setrikaan gitu kan. Jadi kalau ada orang yang ngomong salah sedikit langsung ketus gitu kan. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang salah bicara atau orang salah melakukan sesuatu, itu kita tuh jangan suka memotong secepat mungkin atau dengan sejudes mungkin. Kamu tahu apa? Nah, itu kan. Kita biasa seperti itu. Kau yang ngerti po, sok tahu gitu kan. Kita biasanya terlalu agresif dan ingin menjudge itu menghakimi bahwa orang itu nggak ngerti apa-apa, ya. Sehingga yang tahu kita adalah orang itu banyak salahnya daripada benernya. Kita kadang-kadang mengalami orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau kita salah sedikit aja itu ngomong, dia langsung itu memotong omongan kita, dan memotongnya itu dengan sangat judes dan kadang menyakitkan. Wah pantes sih, pantes ngomong kayak gitu, wong bodoh kok gitu. Itu udah enak loh diomongin kayak gitu itu, ya. Karena terlalu agresif, ya. Kalau misalnya salah dalam bicaranya atau dia salah cara komunikasinya, kan komunikasi itu bahasa gitu. Kalau salah, tunjukkan caranya yang baik, yang sopan, ya, tanpa harus mempermalukan orang itu. Apalagi kalau dengan kata-kata kasar atau kata-kata judes, orang dong kok kayak dong, orang dua ilmu kok ndak dua ilmu, dadak pinter, padahal orang pinter, kan malu kan orang begitu kan Ibu ya. Nah itu 5 ciri
orang yang suka menyalahkan orang lain. Kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.